Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula istihbabu dukhulil ka'batil musyarrafah was-sholati fiha. Disunnahkan untuk memasuki Ka'bah yang dimuliakan itu dan sholat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menjalankan itu. Kita cinta sunnah, kita ingin menghidupkan sunnah, mudah-mudahan sampai ke situ. Enggak ada yang mustahil. Adapun orang-orang yang tidak cinta sunnah, mudah-mudahan kita yang dapat, bukan mereka. Karena banyak orang yang nggak cinta sunnah, tapi karena apa? Kekuatan politik dia diizinkan masuk ke situ. Padahal nggak juga cinta sunnah, cuma boleh jadi sekedar apa selfie atau apa, naudzubillah. Wassalah fiha, dan sholat di dalamnya. Wadu'ai fi nawahiha, dan doa di tepi-tepinya, di sisi-sisi Ka'bah. Masya Allah. Mudah-mudahan diizinkan, Allah mengizinkan kita untuk itu. Izin secara syariat, izin secara apa? Secara takdir. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna dukhulaha laisa fardhan wala sunnah walakinnahu hasan. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan masuknya itu tidak wajib dan tidak pula sunnah, tetapi apa? Itu bagus. Ya, dalam artian apa? Tidak sampai sesuatu yang muakkad. Tapi apa? Jelas itu adalah bagus, karena tidaklah Rasulullah berbuat sesuatu yang bersifat ubudiyah kecuali di situ ada kebaikan. Baik. Bahkan apa? Amalan jibiliyah Nabi juga tidak kosong dari kebaikan. Yang kedua, anna dukhulaha laisa min manasikil hajj. Masuk ke situ tidak termasuk dari manasik haji. Makanya walaupun Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, tapi untuk masalah masuk ke Ka'bah, apa itu? Dikunci pintunya, orang nggak boleh masuk. Yaitu apa? Tidak boleh berdesak-desakan dengan Rasulullah. Menunjukkan apa? Ini tidak sampai menjadi manasik haji. Tapi barang siapa memang mampu masuk, alhamdulillah itu bagus. Kalau memang ini sangat ditekankan, maka memang akan timbul apa? Seperti yang kita lihat di sekeliling Hajar Aswad itu nanti. Banyak darah, banyak orang yang tersakiti dan sebagainya nanti. Tayyib qal wa inna ma hiya fadilatun fi dzatiha. Dia itu secara zat amalan tadi hanyalah suatu keutamaan. Iya, tidak sampai jadi manasik. Wa lihadza fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yadkhulha fi hajjatihi wa inna ma dakhalaha fi amil fath. Tayyib, ini lebih bagus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW tidak memasukinya di haji beliau, tapi beliau hanyalah memasuki Ka'bah itu di tahun Fathu Makkah. Itu berarti apa? Menunjukkan memang hikmahnya beliau. Seandainya waktu Hajatul Wada beliau berbuat itu, jelas apa? Orang akan sangat menekankan masalah itu. Wa hadha huwa tahqiq. Inilah penelitian yang benar. Fi annahu lam yadkhulha illa marratan wahidah. Rasulullah SAW tidak memasuki itu kecuali sekali saja. Padahal beliau kepala negara, beliau mampu saja untuk meminta Utsman bin Thalha untuk membukanya di tahun berikutnya dan berikutnya itu. Ternyata beliau tidak melakukan itu, karena beliau tahu nanti akan dicontoh. Nah, kalau dicontoh biasanya apa? Yang mencontoh itu berlebihan, terutama orang-orang yang mengkultuskan benda-benda mati itu. Sampai zaman sekarang. Memang ini sangat berbahaya. Tayyib, ikhtilaful ulama. Al-jumhur ala jawazi sholatin nafilati fil ka'batil musyarrafah. Perselisihan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bolehnya sholat sunnah di Ka'bah yang dimuliakan itu wa fauqaha, dan di atasnya. Memang ini yang rajih. Kalau kita mampu naik ke atap, nah, kita sholat di situ. Menghadap kemana? Terserah, kemanapun tidak masalah. Karena kata para ulama, tetap di tepi-tepi Ka'bah itu ada apa? Ada sisa-sisa dindingnya, walaupun tidak sampai setinggi badan kita. Kenapa itu sah? Buktinya adalah apa? Sebelum dibangunnya Ka'bah, tetap apa? Ka'bah itu menjadi kiblat di seluruh dunia. Ketika apa? Yang ada adalah apa? Asas-asasnya itu. Sebelum apa? Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah, asasnya sudah ada. Menunjukkan apa? Bahwasanya memang sholat ke arah asas itu sudah cukup, walaupun asasnya tidak sampai setinggi badan kita. Jadi ada kemungkinan orang sholat di dalam itu saling bertolak belakang. Enggak masalah, enggak masalah. Sebagaimana yang di luar juga saling berhadapan itu, enggak masalah. Karena apa? Niatnya adalah menghadap Ka'bah. Nah, sekarang Ka'bah justru apa? Di sekeliling mereka, maka tidak masalah menghadap kemanapun. Tapi ya jangan langsung saling berhadapan. Lucu nanti. Nanti rukuknya gimana? Tayyib. Ya kalau membelakangi juga jangan terlalu dekat, nanti rukuknya gimana? Jatuh. Tayyib. Kemudian apa? Illa ma hukiya an Ibni Abbas, kecuali suatu riwayat yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. Alamana tidak ingat masalah sanadnya. Wa innamal khilafu fi jawazil fardhi
fiha. Hanyalah perselisihannya itu masalah apakah boleh sholat wajib di situ. Kalau sholat sunnahnya Rasul telah mencontohkan. Kalau sholat wajibnya apakah boleh? Wa fauqa satohiha, dan di atas atapnya itu. Wa mitluha al-hijr, dan semisal itu di dalam masalah hijrnya. Tayyib. Yang betul adalah boleh. Untuk yang masalah apa itu di dalam Ka'bah. Karena apa? Qaidah telah mengatakan majaza fil nafil jaza fil fard. Apa yang boleh dalam sholat sunnah boleh juga dalam sholat wajib. Demikian pula sebaliknya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Wa dhahabal Imamu Ahmad wa Malik fil masyhuri anhu ila annaha la tasih. Imam Ahmad dan Imam Malik dalam pendapat yang masyhur dari Malik mengatakan sholat wajibnya tidak sah. Yang nafilah sudah masuk yang tadi pendapat jumhur. Mustadillaini biqaulihi ta'ala, berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Sementara sebenarnya dalilnya adalah dalil jumhur lebih kuat. Walaupun kita dalam Ka'bah, kita menghadap ke Ka'bah juga itu syatarah. Wal musalli fiha au ala satiha ghairu mustaqbilin li jihatiha. Sementara orang yang sholat di dalamnya atau di atas atapnya, dia tidak menghadap ke arah Ka'bah. Kalau yang di dalam jelas dia sudah menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah ada di sekeliling dia itu. Cuma yang di atas ini yang memang korinahnya agak lemah. Tapi pembahasannya yang rajih seperti yang disebutkan tadi, yang dirajikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Kenapa? Tetap di hadapan dia masih ada sisa apa? Sisa batu bata Ka'bah naik sedikit itu. Maka hukumnya seperti ketika apa? Ka'bah belum dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sementara dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim, sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir, kiblat itu adalah kemana? Kiblat adalah ke Ka'bah. Hanya saja apa? Orang-orang Yahudi setelah meninggalnya para nabi, mereka merubah kiblat, yaitu apa? Ke arah Sokhra, batu karang yang di Palestina itu. Lalu diselisihi oleh orang-orang Nasara. Menyelisihi dengan apa? Mereka sholat ke arah timur. Adapun para nabi semuanya kiblatnya adalah ke Ka'bah. Padahal waktu itu di zaman sebelum Ibrahim apa? Ka'bahnya itu belum dibangun kecuali tinggal masih apa? Asas-asas. Karena sebelum itu memang hancur terkena banjir yang besar. Tayyib wa aman nafilah fama benaha alat takhfif. Adapun kenapa untuk nafilah itu jumhur membolehkan? Karena apa? Dibangun di atas takhfif. Salat sunnah itu dibangun di atas keringanan, maka tidak masalah. Fatajuzu fiha wa 'alaiha, maka boleh salat di dalamnya dan salat di atasnya. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.